Berikut adalah peta di mana HAARP, yaitu alat kontrol cuaca yang ada di dunia. Nah, yang paling kiri atas di Alaska, itu yang pertama kali yang lebih dari 20 tahun lalu udah mulai ada. Abbas Araghchi, si paman Menteri Luar Negeri Iran itu kasih surat cinta ke Islamabad. Alasan utamanya kenapa nego Iran dan Mamarika di Islamabad kemarin gagal total parah, gara-gara Islamabad bocorin info rahasia alias spill the tea soal obrolan Iran sama Mamarika. Iran langsung trigger dan ngirim surat protes keras yang katanya diracik langsung sama IRGC, ada revolusi Iran buat Islamabad. Abbas Araghchi TW terbang ke Islamabad buat nyodorin surat itu ke Perdana Menterinya. Isinya beneran salty soal bocoran info sensitif pas nego sama Mamarika. Plus ada peringatan kerasnya juga. Intinya Iran bilang jangan muka dua lo. Asim Munir, Cole Thomas Allen, 31 tahun umurnya, asal California, lagi jadi pembicaraan panas karena dia adalah tersangka dari penembakan acara White House Correspondent Dinner atau dinner yang baru aja kejadian hari Sabtu kemarin, dan berikut adalah rangkuman situasinya. Allen nyoba nerobos pemeriksaan Secret Service atau pas pampres di lobi hotel Washington Hilton, bawa senjata api dan pisau pas Presiden Trump lagi ada di dalam. Sempat ada baku tembak, satu petugas pas pampres Mamarika kena tembak tapi untungnya selamat gara-gara rompi pelindung. Presiden Donald Bebek langsung dievakuasi dari panggung. Allen udah ditangkap dan di tempat dan bakal disidang hari Senin. Trump nyebut dia sebagai orang sakit lah. Lu kan juga. Klaim soal nama dia itu udah di-search di si Rewel 2 hari sebelum kejadian. Tambah panjang teori konspirasi di internet. Ya geng, dalam pencarian di internet sebelum kejadian penembakan tersebut, nama dia udah banyak dicari. Loh, kenapa ya? Ini memperkuat kalau adanya konspirasi di balik penembakan tersebut. Pelaku penembakan diduga punya koneksi keras sama IDF, yaitu militer si Rewel. Caroline Leavitt juga sempat bilang bakal ada tembakan di acara tersebut waktu wawancara sebelum acara dinner tersebut mulai. Tapi kayaknya semua pada nggak ngeh. Dan yang lucu, pas pampres gercep ngelindungin mindahin wakil presiden dulu, baru si Donald Bebek. Padahal harusnya protokolnya itu selamatin presiden duluan. Kayaknya pas pampresnya juga pengen Donald Bebek kena gitu ya. Plot twist guys, plot twist. Pas awal perang sama Iran, sebelum mulai perang, si Rewel gercep ngirim sistem Iron Dome ternyata ke UEA, Uni Emirat Arab, plus personil militernya juga buat mengontrol alat itu. Ini beneran historikal sih, soalnya Uni Emirat Arab jadi negara pertama, negara Arab yang ngizinin tentara si Rewel mangkal di tanah mereka. Nggak heran kalau Iran makin benci banget sama Uni Emirat Arab gara-gara aliansi gelap antara UEA sama si Rewel. Setan Ahu langsung ngirim CC pengiriman puluhan tentara IDF ke sana pasca ditelepon sama Presiden UAE MBZ. Ini beneran pecah rekor. Udah kemarin ketahuan UAE punya alat kontrol cuaca buat nyerang Iran. Ditambah lagi sekarang ketahuan kerjasama sama si Rewel. Udah siap perang sama Iran ternyata dari sebelum penyerangan loh. Presiden si Rewel, Herzog, akhirnya nolak mentah-mentah buat ngasih grasi atau ampunan ke Setan Ahu soal kasus korupsinya. Herzog gak mau main mata nih, milih tetap strict sama hukum buat nyidang Setan Ahu. Setan Ahu fix harus ngadepin proses hukum tanpa jalur orang dalam, guys. Satu jurnalis tewas mungkin bisa dibilang kecelakaan tragis. 2 jurnalis tewas itu udah fix buat upaya nakut-nakutin wartawan dan bungkam kebebasan pers. Tapi kalau udah 260 jurnalis tewas dalam 2,5 tahun, itu sih kerjaan organisasi teroris paling sadis sepanjang dunia. Gak ada obat, parah banget. Dan ya kita semua tahu lah siapa yang ngelakuin ini, karena semua jurnalis ini berjasa untuk meliput berita di Gaza. Jadi ada akun X yang namanya Henry Martinez ini nyebut nama Cole Allen, yaitu pelaku penembakan kemarin ya, penembakan Trump kemarin. Tweet itu tahun 2023, gengs. Itu udah lama banget. Nah, makin suspek lagi karena nama Henry Martinez ini adalah orang yang kerja di NASA tahun 2014. Pas banget sama tahun si Cole Allen ini lagi magang juga di NASA. Dan orang Henry Martinez ini bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu orang penting di Lockheed Martin, yaitu salah satu perusahaan produksi pesawat tempur di Mamarika. Dia profilnya menggunakan foto kodok PP, cuman nyebut nge-tweet ini doang sekali nih. Dan itu bannernya di atas yang warna-warni itu adalah foto yang judulnya Time Machine atau mesin waktu. Di Texas lagi kacau parah, ada pipa gas meledak lagi gede banget barengan sama tornado yang lagi ngamuk di situ. Di tempat yang sama itu double disaster dalam
waktu yang sama, apinya udah kayak neraka bocor, asap hitam pekat di mana-mana dan makin chaos karena ada tornado di situ. Karena belakangan banyak banget infrastruktur energi dunia yang kena musibah dalam tanda kutip barengan dari India, Australia, Meksiko, dan lain-lain. Itu adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan. I don't know, tapi apa ada jangan-jangan yang mainin supply energi global pas dunia lagi krisis? Baru bilang di Texas, Indra Mahkota di Pahang, Malaysia lagi chaos juga sama. Ada pipa gas meledak sampai asam hitamnya menutupin langit. Nah, infrastruktur energi dunia lagi kena hit bertubi-tubi dimanapun. Kilang minyak terbakar, pipa gas meledak, pokoknya semua yang bau-bau migas tuh lagi dihajar, gengs. Big Oil udah ketar-ketir karena masa jaya mereka udah mau habis. Tapi apa menurut lo ini cuman random doang? Atau emang udah set rencana gede dari sana? Atau ini adalah kontrol dari elit global? Kita nggak tahu, gengs. Pembukaan Asian Beach Game, tim Iran bener-bener dapat sambutan yang bener-bener meriah waktu sampai di sana China. Semua orang langsung teriak dan heboh banget waktu tim dari Iran muncul. Dukungan penonton China bener-bener pecah. Lihat stadium explode gara-gara saking kencengnya sorakan mereka buat kedatangan tim dari Iran. Iran bener-bener loyal sama sekutunya. No skip. Buktinya, ada kapal Yunani sama kapal China yang santuy aja nyebrangin Selat Hormuz kemarin. Baru kemarin. Mereka bisa lewat dengan aman gara-gara udah dapet lampu hijau alias izin lewat dari Angkatan Laut Iran. Intinya kalau lo masuk circle mereka, lo aman. Loyalty level God tier. Top tier. Presiden Brazil Lula da Silva baru aja ngelakuin langkah yang berani banget. Doi udah berhasil ngusir dubes si rewel dari negaranya lewat perintah resmi. Ini savage banget sih, di tengah tensi diplomasi mereka langsung level naik ke maksimal. Lula kayaknya udah nggak mau kompromi lagi nih milih buat untuk motong hubungan sama perwakilan si rewel di sana. Respect. Ada yang ngambek nih guys, Meloni udah nggak seperti dulu lagi, seperti yang gua kenal. Dia lagi ngomongin tante cantik Perdana Menteri Italia. Tapi, kata tante cantik Meloni, Italia nggak peduli lu mau ngomong apapun. Gua ini seorang ibu dan gue juga punya anak. Dan gua nggak rela kalau melihat anak-anak kecil di Gaza dibantai gitu aja sama lo dan temen-temen lo. Respect tante Meloni, aku padamu. Turki juga Sigma, gengs. Kapal pembangkit listrik Belgin Sultan baru aja mendarat di Kuba buat suplai listrik buat Kuba dikirim dari Turki. Meskipun Mama Rika lagi blokade sana-sini, Turki tetap gaspol kirim bantuan. Pas Mama Rika lagi ketat-ketatnya ngasih tekanan, Turki malah break the rules. Kuba pun bisa napas lagi. Setiap megawatt yang dialirin itu jadi bukti kalau sekutu Turki nggak main-main buat masa depan yang bebas. Car powership dan power dari Turki masuk ke jaringan listrik Kuba. Sanksi dari Mama Rika. Lah, Turki mah cuma bilang thank you, next. Cuma dicuekin abis, gengs, Mama Rika. Dan Begin Sultan udah docking manis di Havana, di Kuba. Ditambah lagi ada bantuan tanker minyak dari Putin yang kemarin itu kan. Fix sih Kuba selamat buat sekarang. Aliansi ini bener-bener solid nih. Terima kasih Babang Putin, terima kasih Erdogan. Ada protes besar-besaran demonstrasi di Tel Aviv, di si rewel, menuntut si setan Ahu. Ribuan orang diturun ke jalan menuntut setan Ahu, menuntut dia untuk turun dan menuntut keadilan yang berlaku. Nah, warganya aja udah bete sama si setan Ahu. Tetap aja dia ya begitu ya. Dan lihat ini gengs, Kuba malam ini udah menyala. Menyala Kuba. Semuanya terang benderang gara-gara kolaborasi Rusia dan Turki yang sukses bikin Kuba menyala lagi. Rakyat di sana terbantu dan tertolong. Sekarang Kuba nggak gelap-gelapan lagi berkat bantuan aliansi antara Turki dan Rusia. Bener-bener gacor. Respect, respect. Bahas dikit lagi yuk soal si penembak yang kemarin menembak Trump itu. Nah, dia itu namanya Cole Thomas Allen, umurnya 31, seorang ahli komputer. Dulu pernah magang di NASA, dan dia pernah menjadi pengajar, dan dia pernah jadi game developer, dan edukasinya itu sampai S2 Computer Science. Nah, apa yang dibawa itu kemarin adalah shotgun, handgun, dan beberapa pisau. Dan ternyata penembakannya itu bukan hanya sekali door terus langsung ketangkap. Dia sudah sempat nembakin sampai 5 kali. 5 kali tapi kok nggak kena ya? Langsung dia kabur dan sempat menembak pas pampres. Habis itu langsung disergap dan dibekuk. Nah, ini detailnya banyak banget. Silahkan di pause kalau yang mau baca lagi ya, gengs ya. Rumahnya juga udah digeledah, backgroundnya juga sudah dicari tahu, dan dia juga sempat dulu magang di NASA. Buat kalian tahu aja ya, kalau sempat magang di NASA, sebuah nama besar sekali, dan dia juga udah S2 dari California State University lagi.
Dia tuh pinter berarti orangnya sebenarnya, gengs. Tapi kok jadi begini? Nah, ini bikin namanya konspirasi meledak-ledak di sana, gengs. Kayak yang kita semua tahu ya, waktu itu kan pernah ada nih penembakan ke Donald Bebek waktu dulu pas pemilu di Mama Rika yang katanya kena kupingnya itu. Nah, itu kan kita tahu semua ya kalau itu kan drama. Nah, sekarang apakah ini juga drama lagi? Kok hidupnya si Donald Bebek sama negaranya isinya drama mulu ya? Demonstrasi lagi terjadi di Tokyo di Jepang. Mereka berteriak Free Palestine. Mereka menuntut untuk Palestina dibebaskan dari serangan-serangan si Rewel dan Mama Rika. Terlihat mereka meneriaki Free Palestine dan mereka menaruh para foto-foto anak-anak yang menjadi martir korban dari kebejatan tentara si Rewel. Buat kalian yang masih nanya gimana kondisi perang di sana, Lebanon masih diserang sama si Rewel. Nggak henti-hentinya. Kejam banget ya. Dikabarkan pasukan tentara si Rewel itu bundir. Gengs, bulan ini aja udah ada 6 orang yang bundir karena mereka nggak kuat menghadapi perang ini dan melawan Iran. Kedatangan delegasi Iran ke Oman, negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya serta pendidikan bagi rakyatnya, mereka datang dan menyambut delegasi dari Iran dengan damai. Mereka berdiskusi dengan damai dan kerjasama antara Oman dan Iran semakin erat. Begini nih seharusnya diplomasi itu terjadi.